Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqas samawati wal ard. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat kita melaksanakan suatu taklim semuanya ini dengan atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga selawat piring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagai biasa datang pertanyaan dari Ibu Reni bertanya, "Ya Ustadz, mana yang paling utama Ustadz mengenal Allah? Akal atau hati?" Tapi kebanyakan ustadz yang ada mengatakan yang paling utama ada hati atau kalbu. Yang mana sebenarnya ustadz? Sebab yang lain itu belum jelas. Selama ini saya lihat hanya mengatakan kalbu atau hati saja yang paling utama dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Reni saya akan akan mencoba membaca suatu riwayat ya. Saya baca ya. Pernah satu hari Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib itu berkata dengan Isyam. Dia mengatakan, "Wahai Isyam, di antara tanda-tanda orang berakal ada 3. Ya. Pertama, menjawab bila ditanya. Orang dia akan menjawab. Ya, apabila orang bertanya apa bentuk pertanyaan dia akan jawab. Dan yang berikutnya dia berbicara ketika orang tidak mampu bicara. Jadi ada kejadian kemungkaran, orang lain mendiam atau membisu. Orang lain ibaratkan iblis bisu, dia mau bicara, menjelaskan yang benar. Dan yang ketiga, mengemukakan pendapat yang mengandung kebaikan bagi ahlinya. Barang siapa yang tidak memiliki satu dari ini, berarti dia termasuk orang dungu. Amirul Mukminin juga berkata, hanya orang yang memiliki sifat ini atau salah satu yang pantas duduk di tempat majlis. Barang siapa tidak memiliki satu pun dari ketiganya, lalu duduk dia di sana, berarti dia dungu. Hasan bin Ali berkata, bila kalian ingin mencari kebutuhan kalian, maka carilah para ahlinya. Beliau ditanya, wahai putra Rasulullah, siapakah ahlinya? Beliau menjawab, yaitu mereka yang diceritakan dan disebutkan Allah di dalam kitabnya. Dia berfirman, sesungguhnya orang yang berfikirlah yang bisa mengambilkan suatu pelajaran. Jadi orang-orang berpikir atau orang yang berakal. Jadi akal itu yang paling utama. Ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Reni ini, yang utama itu akal Ibu Reni. Ya, untuk mengenal Allah itu paling utama akal. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Ya, ayat yang saya bacakan tadi kata, wallazi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Mari akal cara berpikir. Allah mencipta langit dan bumi. Mungkinkah langit dan bumi ini ada kalau tidak ada menciptakannya? Ya, mungkinkah langit dan bumi ada kalau tidak ada yang menciptanya? Siapa yang bisa mencari itu? Hanyalah akal. Setelah itu apa? Ditadaburkan. Kita pikirkan, tadaburkan. Tadabur, iya ya, tak mungkin ada benda ini atau alam ini tanpa dicipta oleh Allah. Setelah itu apa?
hatilah meyakini. Jadi akal yang mencari kebenaran, hati cuma dia meyakini apa yang dicari oleh akal. Jadi kebenaran sudah nampak dicari oleh akal, hati tinggal meyakini daripada kebenaran itu. Maka akal yang lebih utama. Memang satu riwayat mengatakan Allah pernah memanggil akal. Wahai akal, datang ke sini. Datang akal. Jadi ke Allah. Mundur kau akal. Mundur akal itu. Lalu Allah mengatakan dalam suatu hadis qudsi itu, Allah mengatakan, aku jadikan engkau akal supaya bisa menyembah aku, atau mentaati aku supaya bisa mengenal aku. Nah, begitu maksudnya. Jadi akal itu lebih utama. Akal. Allah kita akal supaya akal itu bisa mengenal dia. Dengan akal itu yang paling utama. Makanya engkau yang paling kucintai akal, maka orang yang paling kucintai itu akan kusempurnakan engkau. Jadi orang yang paling cinta Allah tentu Rasul yang paling cinta Allah. Rasul itu disempurnakan Allah akalnya. Akal paling sempurna di atas dari akal manusia yang lain. Nah, begitu maksudnya. Jadi yang paling mulia sekali atau paling utama sekali ada akal, bukan hati. Jadi memang orang banyak itu mengatakan kalbu, apabila kalbu baik, baiklah segalanya, kalbu lah paling utama. Tidak begitu maksudnya. Menerima apapun, ya, ayat-ayat Allah itu yang bisa orang yang berakal. Maka sering orang tidak menggunakan akal, Allah sindir. Apalah takhilun, apakah kamu tak punya akal, kata Allah. Jadi kita masuk surga atau apa disebabkan kena ada akal. Tapi kalau kita tidak punya akal sama sekali, kata Allah, ya. Dan kalau seandainya kita tidak punya, maksudnya tidak punya akal sama sekali, kita tak ada ditimbang sama sekali, sama dengan hewan, ya. Kalau tak punya akal, tidak menggunakan akal. Tapi karena kita diberi oleh Allah akal, tidak mau kita mempergunakannya, maka kita dimasuk Allah ke dalam neraka. Jadi Allah mendatangkan azab bagi orang yang tidak menggunakan akal. Jadi akal itulah, kata Allah mengatakan, engkaulah yang paling kucintai daripada yang lain. Jadi apabila hambaku yang kau cintai, yang aku cintai, aku akan sempurnakan akalnya. Jadi akal yang paling utama, ya. Jadi memang kata kebanyakan orang mengatakan itu kalbu. Kita ibu ini tidak boleh marah karena dia tak tahu. Kalau dia tahu, tak mungkin dia berbuat demikian. Dalam ayat banyak menerangkan, surah Al-Baqarah ayat 69. Apalah takhilun, banyak dikatakan Allah. Apakah kamu tak berakal? Gunakan akal, banyak. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 209 masalah akal juga. Banyak itu dalam Al-Quran tentang akal. Kelebihan-kelebihan akal. Tidak dapat menerima sesuatu lain kalau orang yang berakal. Tidak bisa menerima orang suatu yang diperintah Allah melainkan orang yang berakal. Jadi orang berakal itulah lebih utama. Jadi akal itu lebih tinggi dari martabat daripada kalbu gitu ya. Kalau kalbu itu hanya tugasnya, kalbu hanya sebagai tugas kalbu itu hanya meyakini saja apa yang telah dicari oleh akal. Jadi yang dalam alam ruh itu yang paling mulia itu akal. Ya, akal yang paling mulia sekali di atas segala-galanya. Nah, jadi orang beragama berakal bagaimana? Akal di atas. Agama itu mengikut. Apabila dia berakal, dia pasti beragama dia. Kenapa ada orang yang dia berakal, tidak beragama? Berarti dia itu bukan akal yang diikut, itu hawa nafsu. Bukan akal yang menyerupai akal, ya. Bukan akal itu, tapi hawa nafsu diikuti. Orang yang betul-betul mantap beriman itu, yang memimpin dirinya itu adalah akal, bukan hawa nafsu. Jadi akal itu nanti akan dibimbinglah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Jadi akal lebih utama, ya Bu Reni. Mudah-mudahan Ibu Reni paham. Jadi tidak bisa dikotak-katikkan orang, tidak bisa apa. Yang utama itu akal. Jadi kalau kita tidak berakal, tidak bisa juga beragama. Ya, tidak bisa beragama kalau tak berakal. Jadi orang berakal itulah yang orang beragama, ya. Jadi Adam juga dulu disuruh memilih 3. Agama, malu, dan akal. Dia cari akal. Kenapa demikian? Karena yang itu mengikut. Jadi agama itu mengikut orang yang berakal. Nah, jadi tak ada orang yang beragama tidak berakal. Malu juga gitu, mengikut kepada
akal. Nanti jawabnya yang jelas sesuai yang dikatakan apa? Nabi tadi dalam riwayat yang saya bacakan tadi juga mengatakan akallah lebih utama, ya lebih dulu. Nah, yang dimuliakan Allah bagikan yang paling utama mengenai Allah akal, bukan hati. Hati cuma meyakini. Makanya di sini saya sampaikan juga kita harus tahu mana kerja akal dan mana kerja hati. Kita harus tahu fungsinya sehingga kita tidak salah. Nah, ya. Jadi tidak salah kita nanti berbuat. Ya, kerja akal ini dia. Nah, jadi akal tugasnya apa? Mencari kebenaran. Cari ini kebenaran rupanya. Hati apa tugasnya? Meyakini kebenaran. Nah, itu. Jadi kita paham betul itu. Nah, kalau kita tak paham susah itu. Nah, jadi yang paling utama mengaji ini harus paham. Saya berkali-kali sampaikan. Ngaji ini bukan hanya hafal, bukan hanya pandai melagu-lagu atau pandai mendayu-dayu, tidak. Yang penting kita paham. Agama ini penting paham. Paham itu dengan apa supaya paham? Karena kita punya akal. Kalau kita tidak punya akal, Allah marah. Allah akan campakkan kita ke dalam neraka. Allah sering menyindir. Apalah takilun? Apakah kamu tidak punya akal? Kata Allah. Nah, jadi kita harus paham betul ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.